Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu pemateri dan Bapak Ibu peserta fintech dari Batam, Banjarnegara dan Banyumas. Kami mewakili kelompok 3 Bapak Ibu menyampaikan terkait dengan peran pendamping dalam program 7 kebiasaan anak Indonesia Hebat. Ada 7 program Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama bangun pagi, yang kedua beribadah, yang ketiga berolahraga, yang keempat makan sehat dan bergizi, yang kelima gemar belajar, yang keenam bermasyarakat, dan yang ketujuh tidur cepat dulu. Nah, sebenarnya program pemerintah ini dari dulu sudah semuanya baik. Dari kalau dulu ada semacam apa nih? PM. Kan tujuan belajar itu kan 3, jadi kognitif, psikomotorik, jadi afektif, terus kemudian P5 itu juga karakter, dan sekarang pokoknya memang kompetensi dan karakter. Nah, sekarang disempurnakan dengan 7 kebiasaan anak Indonesia Hebat. Nah, namun Bapak Ibu, prakteknya di lapangan itu memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Jadi dan apa ya, misalnya celakanya Bapak. Jadi kadang atau kendalanya gitu. Kendalanya bahwa orang-orang yang di atas itu memang tahunya tahun 2 itu sudah pintar semua loh, sudah lancar semua gitu. Jadi tidak sampai ke detail sampai pelaksanaan keseharian seperti apa. Jadi yaitu kelemahannya bukan bagus tapi tidak diukur sampai keseharian. Nah, tapi sebagai pendamping pengawas tentu punya sebagai ujung tunggal untuk menyukseskan itu baru. Nah, yang pertama yang perlu dilakukan adalah pengawas ikut mensosialisasikan itu ke sekolah dampingan. Kemudian yang kedua, terus terang Bapak Ibu untuk saat ini untuk instrumen menarik jurnal itu Bapak ya, memang di internet, bahkan di Shopee pun banyak modelnya. Tapi kami yang selalu di lapangan itu karena kebanyakan Bapak Ibu program semacam ini nih seperti bahasa istilahnya itu angkat-angkat kayak ayam. Jadi guru itu ketika disosialisasi dia semangat gitu, tapi begitu melaksanakan itu sehari 2 hari loh, belut lagi kan itu. Nah ini makanya menurut kami memang instrumen-instrumen yang paling tepat itu adalah instrumen yang disusun sendiri sesuai kebutuhan sekolah. Jadi ya karena yang di beredar itu kayak yang dijual atau beredar di internet itu kita bisa download, tapi kadang karena yang membuat itu kan biasanya yang orang-orang muda yang ini ahli IT dan sebagainya. Nah, padahal guru di lapangan itu kan banyak guru yang tidak sampai ahli seperti itu. Nah, sehingga nanti kecenderungannya itu ya ini jurnalnya itu hanya formalitas Pak. Yang penting bagikan ke anak, terus anak ini tapi tidak dipantau. Nah ini kami memastikan bahwa dalam pertemuan ini kami memutuskan menyamakan persepsi mana instrumen yang tepat mana, nah, yang realistis, yang kira-kira guru mau melaksanakan dan dampaknya untuk perubahan perilaku besar. Karena untuk 7 KIH ini menurut kami memang tujuannya itu bukan kuantitatif tapi lebih ke kualitatif, perubahan sikap untuk berdampak langsung ke perubahan perilaku anak. Nah ini memang butuh proses dan butuh ketelatenan. Nah, sehingga perlu menyamakan persepsi antara pengawas dan sekolah dampingannya, mana instrumen yang tepat, yang real, yang kira-kira guru juga bisa melakukan, anak juga paham, bisa orang tua juga memahami, dan dampaknya memang bisa dipantau.
dan semua terlibat itu. Kemudian setelah itu dilaksanakan dengan tujuh kegiatan tersebut. Bapak Ibu, yang pertama bangun pagi. Nah, bangun pagi ini memang tidak hanya sekedar apa Bu ya, anak mengisi, tapi memang aturannya kalau di standarnya memang jam 4 sampai jam 6. Ada yang jurnal itu, nah ini mungkin Bapak Ibu nanti akan sebagai pendamping mungkin ketika sekolah menggunakan jurnal mungkin perlu dipastikan juga berjurnal tepat. Karena apa? Ada yang berbasis angka, misal yang penting anak isi, misal standarnya jam 4 sampai jam 5. Anak bangun jam sampai jam 6 ya. Anak bangun jam 7, yang penting isi di situ dapat nilai. Dan nilainya sama dengan yang bangun yang jam 4 atau jam setengah 5 itu sama, karena nah ini itu harus dipahamkan. Jadi termasuk saya juga menjadi jurnal ini, bukan menjadi jurnal karena yang penting ada isinya di sekolah. Misal anak di beda ini diarahkan yang muslim sholat 5 waktu. Anak yang melakukan 1 kali sholat sehari dengan yang 5 kali sholat sama nilainya. Nah ini jangan-jangan nanti sampai akhirnya tujuannya hanya angka-angka ini toh. Jadi yang nanti nilainya bagus tapi ternyata karakternya tidak signifikan perubahannya. Makanya Bapak Ibu jadi nanti pohon lebih selektif, lebih apa ya, lebih dengan guru, dengan pasal lebih sharing atau lebih demokratis dalam ini membahas atau menyiapkan instrumennya gitu ya.